salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih, mari terlebih dahulu kita ikuti ceramah Ramadan yang untuk malam ini selaku malam yang terakhir insyaallah akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Rabiatul Rahman Bapak Prof. Haji Azman Ismail MA. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-qail man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita. Selawat berserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita telah berada di malam ke-30 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita telah selamat melaksanakan puasa 29 hari. Tinggal besok hingga genap 30 hari 1 bulan. Sesuatu yang ada mulanya pasti ada akhirnya. Yang sudah lalu terasa baru saja lewat. Baru saja kita memulai puasa dalam perasaan kita, padahal sudah 29 hari. Dan masa yang akan datang terkesan lama sekali. Nanti setahun lagi akan datang bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dia pasti datang. Tetapi yang menjadi persoalan kita, apakah umur kita sampai kepada bulan Ramadan tahun depan? Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah berpuasa 29 hari, besok 30. Kalau kita tanam tebu, pasti yang kita rasa adalah manisnya tebu itu. Sebaliknya, kalau kita tanam cabai, pasti pedasnya yang kita rasakan. Jadi ada orang yang merasa manis karena dia menanam tebu. Ada pula yang merasa pedas karena dia menanam cabai. Terserah pada orang itu.
Mudah-mudahan kita semua telah menanam tebu. Di akhirnya kita merasakan manisnya bulan Ramadan, sehingga kita ingin ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Di akhir ayat yang saya bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu yang melaksanakan ibadah puasa menggapai tingkat yang paling tinggi, diberi nama dengan tingkat takwa. Mudah-mudahan ibadah Ramadan telah mengantar kita menjadi orang muttaqin. Tetapi hadirin berbahagia, kata-kata tattaqun dalam Al-Quran bukan pada satu ayat saja, disebutkan dalam beberapa ayat. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma min ilahin ghairuh afala tattaqun. Tidak ada Tuhan selain Dia yang pantas disembah. Apakah kalian bertakwa? Artinya, akidah kita harus lebih jelas, harus lurus, menyembah Allah semata, tidak menyembah yang lain. Itu satu jalan mengantar kita menjadi orang bertakwa. Kedua, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam pelaksanaan qisas mengantarkan orang menjadi takwa. Kalau tadi akidah, sekarang masalah hukum. Hukum itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Ketiga, ayat yang saya bacakan tadi, diwajibkan berpuasa. Puasa itu mengantar Anda menjadi orang bertakwa. Pertama, tauhid harus beres. Kedua, hukum harus beres. Ketiga, ibadah kita juga harus beres seperti puasa. Dan dalam sebuah hadis, di saat Rasulullah ditanyakan tentang takwa, Rasul bersabda, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Itu juga mengantarkan kita menjadi orang bertakwa. Kesimpulannya, untuk menggapai tingkat yang paling tinggi yang disebut dengan takwa, pertama, akidah kita harus betul. Kedua, hukum yang dilaksanakan harus betul. Jangan hukum untuk orang tertentu. Tapi kalau sudah kena dengan saya, bisa digeser, hukum itu tidak boleh. Kemudian ibadah kita harus beres. Puasa kita harus ada rukun, ada syaratnya. Ketiga, hubungan kita dengan manusia harus sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasa mengantarkan orang menjadi bertakwa. Sebelum berpuasa belum baik. Sesudah berpuasa harus baik. Seperti air nau, hijau. Hijaunya kalau kita peram, dia menjadi khamar. Tidak boleh diminum. Tapi diperam lagi, dia menjadi cuka, enak dimakan, jadi halal dimakan. Demikianlah kita. Dulunya tidak baik, berubah menjadi baik, bukan sebaliknya. Waktu saya sudah 10 menit, saya mengatakan 10 menit tidak boleh lebih. Kemudian mudah-mudahan kita telah memperoleh Lailatul Qadar. 10 malam 10 malam. 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 10 malam
yang amalannya senilai amalan dalam 82 tahun lebih. Kalau seseorang berumur 60 tahun dikurangi 15 tahun, berarti orang itu 45 tahun dalam beramal. Dapat sekali Lailatul Qadar 45 tambah 22, berarti umur amal ibadahnya menjadi 127 tahun. Kalau dapat 2 kali, berarti dia umur amal solehnya menjadi 209 tahun. Saya kira banyak saudara-saudara kita sudah mendapat 2-3 kali. Mungkin umur amal solehnya sudah 400 tahun. Kita ingin juga seperti mereka. Hadirin yang berbahagia, yang ingin saya laporkan kepada jamaah yang mulia tentang amal sedekah yang diperoleh oleh Masjid Raya Baitur Rahman dari sejak malam pertama sampai malam kemarin. Tabung amal malam Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020, sejak malam pertama sampai dengan malam ke-29 atau tanggal 23 April sampai dengan 21 Mei 2020 berjumlah 110 juta 818 rupiah 500 ribu rupiah. 110 juta 818 500 rupiah. Ini jauh berkurang dibandingkan dengan sedekah di tahun-tahun sebelumnya. Laporan pengeluarannya dapat dibaca di sebelah kiri, di sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya, yang setiap bulannya dilapor kepada hadirin yang berbahagia kemana uang itu digunakan. Hadirin yang berbahagia, saya ingin mengingatkan kita bahwa amal ibadah kita, amal ibadah puasa kita tergantung di langit atau tidak sampai ke langit karena kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Kalau ada, saya kira ini sudah 90% sudah mengeluarkan zakat fitrah, bahkan 99% sudah mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak ada, kalau belum, waktunya masih ada. Syahrul Ramadhan mu'allaqun bainas samai wal ardh. Pahala kita berpuasa di bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi. Wala yurfa'u ila Allah, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, kecuali kita menunaikan zakat fitrah. Jadi kalau ada yang belum membayar zakat fitrah, segera membayar zakat fitrah agar pahala puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya kita insya Allah akan salat Idul Fitri di Masjid Raya Baitur Rahman. Pengurus Masjid Raya Baitur Rahman mengikuti petunjuk medis dan protokol kesehatan dari pemerintah, menghimbau kepada jamaah Masjid Raya Baitur Rahman untuk berwudu di rumah. Itu sebaiknya. Tapi kalau wudunya hilang, ada tempat kita berwudu di sini. Memakai masker. Saya kira ini sudah banyak yang sudah punya masker. Tolong dipakai. Karena kita nanti waktu kita salat itu akan disorot oleh televisi, dan nanti kita akan disiarkan di televisi bahwa di Masjid Raya begini dan sebagainya. Yang kena nanti pengurus Masjid Raya. Kenapa
tidak pakai masker, membawa sajadah sendiri. Setiba di masjid, mencuci tangan di wastafel. Wastafel itu sudah ada disediakan dan banyak. Di setiap pintu ada. Dengan memakai sabun yang telah disediakan. Mohon jamaah mengikuti petunjuk petugas dalam mengatur saf agar terhindar dari wabah penyakit. Nanti diatur safnya dengan baik oleh petugas. Petugasnya sudah ditentukan. Ikuti pula petunjuk petugas masjid agar tidak bercampur antara saf laki-laki dengan saf perempuan. Kalau tidak salah ingat, di sebelah kanan itu laki-laki, di sebelah kiri itu perempuan. Jadi kalau ada yang datang sepasang suami istri, yang laki-laki masuk sebelah kanan saya, yang perempuan masuk sebelah kiri saya. Akhirnya, karena ini malam yang terakhir, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1451 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum akhi dan ukti. Malam ini malam ke-30 explore daripada ceramah singkat Ramadan di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh udah saya explore. Jadi dengan demikian kita sedih ya, antara Ramadan sudah meninggalkan kita dan belum tentu kita di tahun depan itu akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Dan kita berharapkan maghfirah semuanya lah, dari 10 awal, 10 di tengah dan 10 di akhir. Kita bisa mengambil hikmah daripada ceramah-ceramah itu semuanya. Dan lagi saya merasa sedih dan ya nggak tahu mau bilang apa lagi, karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan dari pertama video saya sampai ke 30 video, apabila ada yang kurang berkenan di hati para akhi dan ukti, saya memohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Mungkin ada ya, saya masih belajar cara mengedit dan cara mengeksplor daripada makna daripada video, dan modulasinya juga agak masih kurang gitu ya. Sekali lagi saya memohon maaf kepada semuanya. Mungkin di tahun depan saya akan perbaiki lagi kualitas daripada video, modulasi, dan daripada semuanya. Demikian saja akhi dan ukti. Saya sebagai channel Danat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Ramadan tahun 2021. Assalamualaikum, mohon maaf lahir dan batin.